atau gimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak dimanapun Anda semua berada. Senang sekali kembali Allah pertemukan kita dalam program Live Interaktif Konsultasi Islam yang insya Allah diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa dari NMA yang merupakan salah seorang tenaga pengajar atau dosen di kampus STDI Imam Syafi'i Jember. Seperti biasa, malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan perkenankan Anda, siapapun, bisa bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz di 2 jalur. Jalur utama adalah telepon, yakni di 0331 kode area kota Jember, 0331 544 6087. Kemudian ada jalur lain yang bisa Anda juga manfaatkan. Bagi penanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui redaksi kami di www.dewanfatwa.com. Kemudian Anda juga bisa akses laman kami lainnya ini di fatwatv.id. Malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan sudah bersama kami di studio Ustaz Dr. Musyafa dari NMA. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sudah selesai ngoreksi ujian akhir semester belum Ustaz? juga. Belum juga Ustaz? Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan selesai. Alhamdulillah. Ditarget Ustaz ya? Iya insyaallah. Alhamdulillah. Ngoreksi lebih lama daripada buat soalnya Ustaz ya? Jelas. Jelas. Jelas ini kayaknya ada Karena- makna dalamnya. Usul fikihnya jelas, ini kayaknya panjang Ustaz ya. Karena kan ada mahasiswa yang tulisannya banyak, ada yang tulisannya sedikit, ada yang tulisannya besar, ada yang Kecil. kecil, ada yang mudah dibaca, ada yang sulit dibaca. Bagi dosen lebih mudah ngoreksi yang jawabannya panjang atau singkat Ustaz? Yang singkat dan tulisannya jelas. Dan jawabannya benar Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Tapi ya, malam hari ini sekali lagi kita tentunya harus berbahagia karena di tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk hadir memberikan berbagai faedah keilmuan dalam program konsultasi Islam. Dan sayang sekali jika Anda tidak jika Anda melewatkan program ini begitu saja. Anda bisa ajak keluarga, teman, sahabat, kerabat, Anda bisa sebarkan menjadi bagian dakwah dari Fatwa TV dengan menyebarluaskan program live interaktif kami malam hari ini. Kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media malam hari ini juga sudah bergabung merelay program kami, diantaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian juga bergabung bersama kami Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustaz. Naam, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada satu prinsip yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum waris. Ya, hukum waris. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat yang pertama yang menyebutkan tentang perincian harta waris. Allah sebutkan di dalam ayat tersebut aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang manfaatnya lebih besar untuk kalian. Mana yang lebih bermanfaat untuk kalian, kalian tidak tahu. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita bisa mengambil kaidah
atau prinsip kehidupan dari ayat ini. Walaupun konteksnya itu konteks khusus, tapi kita bisa ambil makna umumnya. Makna umumnya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kita harus memperlakukan orang sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Walaupun kelihatannya orang tersebut tidak mendatangkan manfaat untuk kita atau manfaatnya kecil untuk kita, maka perlakukan dia sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Karena bisa jadi orang yang kita anggap manfaatnya besar untuk kita ternyata tidak demikian. Bisa jadi orang yang kelihatannya manfaatnya kecil untuk kita ternyata sebaliknya. Maka jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, perlakukan orang tua kita sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Begitu pula anak-anak kita, perlakukan mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Begitu pula teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, perlakukan mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Sebagaimana Allah dan Rasulnya tuntunkan. Karena kita tidak tahu mana yang mendatangkan maslahat untuk kita. Kita tidak tahu siapa yang nantinya akan memberikan banyak kebaikan untuk kita. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa yang lebih banyak memberikan manfaat untuk kalian. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ketika kita di dalam keluarga, kita memiliki anak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak laki-laki semuanya. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Syukurilah nikmat itu. Bisa jadi memang anak laki-laki itulah yang manfaatnya lebih besar dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita anak laki-laki saja. Sebaliknya juga demikian. Apabila kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan saja, maka jangan sampai kita mengingkari nikmat itu. Syukurilah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Didik mereka dengan baik, rawat mereka, muliakan mereka, arahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, Imra'atu Imran, istrinya Imran, ketika melahirkan Maryam, mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Tapi ternyata Maryam, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, menjadi wanita yang salihah. Menjadi ibunya seorang nabi. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, bisa jadi anak-anak perempuan kita memiliki suami yang memperjuangkan agama Islam. Bisa jadi anak-anak perempuan kita itu yang nantinya akan merawat kita ketika kita sudah tua renta. Lihatlah jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyak orang yang ketika sudah lanjut usia, mereka mengharapkan bantuan dari anak-anaknya. Ternyata karena anaknya laki-laki, mereka sibuk kerja keluar. Mereka meninggalkan orang tuanya ketika orang tua sangat membutuhkan mereka. Di saat lain, banyak anak-anak perempuan yang mereka setia merawat orang tuanya di saat orang tuanya sudah lanjut usia. Bahkan jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita punya anak perempuan, ternyata sudah tua, belum menikah. Ini memang seringkali menjadikan seseorang gelisah, menjadikan seseorang sedih. Kenapa anak ini tidak mendapatkan jodoh? Iya, ada sisi kesedihan itu.
Tapi ingatlah, husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ini lebih baik untuk kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan itu agar dia terus bersama kita hidup. Agar kita nantinya ketika kita sangat membutuhkan bantuan orang, dia yang membantu kita. Intinya jemaah sekalian rahimanallah, perlakukan orang yang ada di sekitar kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya inginkan. Terapkan syariat Islam dengan sangat baik dalam bergaul dan bermuamalah dengan mereka. Demikian jemaah sekalian rahimanallah yang bisa saya sampaikan dalam pesan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Taib Ustaz, banyak yang mengatakan jika pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian pohon jatuh. Kebalik, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Horor juga Ustaz kalau pohon yang jatuh dari buahnya Ustaz ya. Ini kemudian banyak dijadikan alasan bagi sebagian orang tua atau mungkin anak Ustaz jika karakter saya seperti ini karena memang orang tua saya seperti ini. Kemudian apakah dalil seperti ini bisa dibenarkan Ustaz? Karena kita jumpai banyak ternyata ada yang orang tuanya Masya Allah soleh Ustaz, kemudian anaknya tidak demikian. Pun sebaliknya anak-anaknya soleh tapi orang tuanya subhanallah mungkin tidak menjalankan syariat dengan baik. Bagaimana Islam memandang ini? Ya, jemaah sekalian rahimanallah, tidak benar ya kalau kita berdalil untuk keburukan kita dengan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita punya mindset yang seperti ini. Jujurlah dengan diri kita. Kalau kita salah, maka jujurlah bahwa kita yang salah. Kita ada kekurangan, jujurlah bahwa kita yang menyebabkan kekurangan itu ada. Kenapa jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah? Karena kita itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh akan merugi orang yang memijak atau menjadikan jiwanya itu hina. Di sini disebutkan bahwa jiwa itu bisa dilatih. Kalau dilatih untuk menjadi mulia, maka dia akan menjadi mulia. Kalau dilatih untuk menjadi hina, maka dia akan hina. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada anaknya orang kafir yang jadi nabi. Nabi Ibrahim. Ayahnya kafir. Ayahnya menyembah berhala jemaah. Tapi anaknya seorang nabi. Anaknya menjadi nabi. Begitu pula sebaliknya. Ada anaknya nabi yang kafir. Seperti anaknya Nabi Nuh. Iya benar bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Tapi itu bukan alasan untuk kita menyalahkan lingkungan sehingga seakan-akan diri kita tidak salah. Tidak jemaah. Kita bisa membentuk lingkungan kita menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita, kita bisa pindah ke tempat lain yang lebih baik. Masih ada kesempatan untuk memuliakan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa innamal hilmu bittahallum. Kesantunan seseorang, kelembutan seseorang itu dengan mengusahakan itu, membiasakan itu. Jadi ada orang yang asalnya perangainya kasar. Kemudian dia tahu bahwa perangai yang halus itu sangat baik, dia bisa mengusahakan itu dengan membiasakan.
Kesabaran juga demikian, dengan tasabbur, dengan mengusahakan diri kita agar bisa bersabar. Intinya latihan, latihan dan latihan. Kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik dengan usaha-usaha tersebut. Baik, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Jadi tidak bisa dijadikan satu hujah ini Ustaz ya, atau alasan. Baik Ustaz. Bahkan ada ternyata kisah Nabi yang orang tuanya kafir Ustaz. Kafir, ya. Nah Ustaz ya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi jangan pernah berputus asa. Kalaupun mungkin Anda seorang orang tua yang saat ini mungkin qadarullah diuji dengan seorang anak yang mungkin apa Ustaz istilahnya? Boleh nggak kita bilang bandel atau nakal Ustaz? Ya boleh, nggak ada masalah. Ada Nggak masalah anak yang Ustaz ya. seperti itu. Taib Ustaz ya. Atau Tidak mungkin sesuai dengan harapan orang harapan. tua. Nah, atau mungkin juga ada anak-anak yang mungkin sampai saat ini memiliki orang tua yang mungkin qadarullah masih banyak Ustaz ya. Saat ini anak-anak yang mungkin berikhtiar untuk mendakwahi orang tuanya. Semoga ini jadi wasilah penyemangat bahwa ya kita bukan pemberi hidayah Ustaz ya. Iya. Kita Hidayah memberi hidayah dari sisi menyampaikan saja. Menyampaikan aja Ustaz ya. Baik. Untuk terbukanya hati orang lain menerima petunjuk ini itu kembali kepada Allah. Allah Ustaz ya. Taib. Jadi jangan berputus asa. Iya. Walaupun mungkin terlihat sulit. Barakallahu fikum. Silakan pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak serta pendengar yang ingin bergabung malam hari ini. Line telepon kami buka 0331 544 6087. Dan kita akan prioritaskan penelpon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, line telepon kami buka 0331 544 6087. Sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini dari saudara Dwi Ustadz di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya, di kampung saya, tepatnya di Kalijati, Subang, ada sepasang suami istri yang sudah meninggal dan tidak memiliki anak. Tetapi mereka memiliki anak angkat dan saudara kandungnya ada di Jakarta. Permasalahannya adalah tanah ini sekarang menjadi sengketa Ustadz, dikarenakan anak angkatnya ingin menguasai semua aset peninggalan kedua orang tua yang wafat tadi. Bagaimana dengan hal yang demikian Ustaz? Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau yang ditanyakan adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam, maka syariat Islam sebenarnya tidak memberikan hak waris kepada anak angkat. Syariat Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat. Makanya di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perincian-perincian pembagian waris tidak disebutkan anak angkat. Padahal di zaman Nabi Muhammad SAW ada ya kenyataan atau praktek di masyarakat, ada yang mengangkat seorang anak ya. Tapi dalam ayat-ayat tentang harta waris, hadis-hadis yang menjelaskan tentang harta waris, tidak ada ya penyebutan anak angkat, sehingga anak angkat ini tidak berhak dengan harta waris. Tapi anak angkat berhak dengan wasiat. Berhak dengan wasiat. Misalnya orang tua yang ingin anak angkatnya mendapatkan waris, maka dia bisa berwasiat. Saya berwasiat bahwa harta yang ini saya kasihkan ke anak angkat. Sebelum dia meninggal berwasiat seperti itu. Nanti setelah dia meninggal harta itu milik anak angkat tersebut. Selama itu tidak lebih dari 1/3 harta warisnya. Kalau melebihi 1/3, maka harus atas kerelaan ya ahli waris yang lainnya. Kalau ahli waris yang lainnya tidak merelakan bagian yang melebihi 1/3 itu, maka wasiat hanya dibatasi 1/3. Walaupun dia wasiatnya sampai setengah harta, maka yang diberikan hanya 1/3-nya. Yang lainnya tetap ya milik
ahli waris. Di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ditanyakan tidak punya anak tapi dia punya saudara kandung, maka saudara kandung mereka mendapatkan hak waris. Bahkan kalau misalnya ya ahli warisnya itu saudara kandung saja, maka mereka menjadi asabah. Kalau mereka laki-laki, mereka menjadi asabah. Asabah itu ya seseorang yang tidak tertentu bagiannya, tapi dia bisa mengambil semua hak waris. Ya, semua harta waris bisa diambil oleh dia ketika tidak ada yang lain. Dia tidak punya bagian tertentu. Tapi kalau misalnya tidak ada ahli waris yang lainnya, maka dia mengambil harta waris 100%. Tinggal nanti dilihat ya, saudara kandungnya ini berapa orang. Apakah mereka laki-laki semuanya? Ataukah mereka laki-laki dan perempuan? Ya, nanti dilihat lagi. Kalau mereka laki-laki semuanya, tinggal dibagi sama rata. Misalnya 100 juta, mereka ada 5 laki-laki semuanya, ya 20 juta, 20 juta, 20 juta. Semuanya jadi hak warisnya ya saudara kandung ini. Ya, kalau misalnya ada laki-laki, ada perempuannya, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, ya bagiannya perempuan. Ya intinya demikian ya, ahli waris. Di dalam pertanyaan ini disebutkan saudara kandung. Itu secara syariat. Adapun anak angkat, mereka tidak berhak untuk mendapatkan hak waris itu. Mereka tidak punya hak waris. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi kalaupun ini disengketakan secara hukum syar'i, tidak bisa Ustaz ya seorang anak tadi menuntut Ustaz ya? Tidak bisa, tapi biasanya orang-orang cari jalan gimana bisa dapat. Ya, akhirnya mereka biasanya ke pengadilan yang bukan agama. Kalau ke pengadilan negeri, ya mungkin ya mereka dikasih anak angkat, ada bagiannya, bahkan mungkin semuanya didapatkan oleh anak angkat. Tapi secara syariat hukum tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan dalil-dalil. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian ini apabila tetap dilakukan Ustaz, berarti harta yang diterima secara Haram. tidak langsung haram Haram. Ustaz. Haram. Itu haknya ahli waris, bukan haknya dia. Dan harta yang haram ini akan menjadi orang celaka. Dan para ahli waris yang hartanya direbut seperti ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan berpikir bahwa orang ini bisa merampas hak rizkinya. Jangan berpikir bahwa orang tersebut dengan tindakannya tersebut mengurangi jatah rizkinya dia. Tidak, jemaah. Relakan saja. Kalau misalnya dia memaksa seperti itu dan kita tidak bisa berusaha untuk mendapatkannya, tapi jatah rizki kita akan tetap sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, ya maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menyampaikan jatah rizki kita dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan ini semoga dijadikan suatu hal bagi keluarga utamanya yang mungkin memiliki status anak sambung atau anak angkat Ustaz ya. Jadi sekali lagi tidak, dalam hukum syariat ini tidak ada jatah untuk anak angkat Ustaz ya. Barakallahu fikum. Silakan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, line telepon masih kami buka. Silakan di 033154460087. Sekali lagi di 033154460087. Tapi sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Saudara Sugianto di Kabupaten Bekasi. Ustadz, apakah gaji atau penghasilan suami yang diberikan kepada istri itu ada bagian rezekinya istri dan rezekinya anak, Ustadz? Ya, pertanyaannya bagus ya, Masya Allah. Ini juga sering dialami oleh banyak istri. Pertanyaannya, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, apakah di situ ada bagian anaknya? Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jawabannya kita harus bedakan
antara keadaan satu dengan keadaan yang lainnya. Kalau misalnya niatnya suami, harta yang diberikan kepada istri tersebut ada bagian untuk anak, maka berarti dari harta itu ada bagian untuk anak. Kalau ternyata suaminya ketika memberikan harta tersebut murni untuk istrinya, maka tidak ada bagian untuk anak. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus bagaimana kita membedakan antara harta ini diniatkan untuk istrinya saja dengan harta ini diniatkan untuk istri dan anaknya? Kita tidak tahu hati orang lain. Walaupun itu orang yang paling dekat dengan kita, suami kita. Maka caranya adalah dengan bertanya kepada dia. Terus terang, ini hanya untuk saya? Ataukah ini juga ada bagian untuk anak-anak? Sehingga jelas ya maaf. Jelas. Dan ini bukan sesuatu yang tabu. Ini bukan sesuatu yang tabu. Memang istri punya hak nafkah dari seorang suami. Istri juga boleh diberikan hadiah oleh suaminya. Dan ketika harta tersebut sudah dihadiahkan oleh suami kepada istri, maka itu murni hak istri. Tapi ketika suami memberikan harta atau nafkah kepada istrinya, niatnya adalah untuk menitipkan juga nafkah anak-anaknya kepada istri tersebut, maka ya berarti harus seperti itu. Maka di sini harus ada kejelasan. Di sini harus ada kejelasan. Seorang suami juga, jemaah sekalian rahimakumullah, mudahkan istri untuk membedakan hal ini. Seorang suami yang baik, maka dia memuliakan istrinya. Dan dia memudahkan urusan-urusan istrinya. Biasakan kita sebagai seorang suami, ketika memberikan sesuatu, kita jelaskan, ini untukmu. Ini untuk anak-anak. Ini untuk kebutuhan keluarga bersama, yang ini untukmu saja. Dengan demikian, ya, istri lebih mudah, ya, dan tidak perlu bertanya kepada suaminya lagi. Baik, demikian, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita akan sapa penelpon kita malam hari ini dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa tasawuf itu merupakan ruh dari ibadah. Kalau seorang itu tidak belajar tasawuf, maka ibadahnya tidak dapat ruh, katanya begitu. Dan saya pernah mendengar dari teman-teman yang belajar tasawuf bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu katanya berada di kolbunya manusia. Demikian pula dengan Ka'bah, tubuh Ka'bah itu yang hakiki berada di kolbu, katanya begitu Pak Ustadz. Qadha. Dan punya saya? Yang terakhir apa? Ka'bah Pak Ustadz. Apa? Ka'bah. Oh, Ka'bah maksudnya. Ka'bah berada di kolbunya manusia, katanya begitu. Ka'bah berada di kolbunya manusia, Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memberi nasihat kepada ahli kerabat yang membenarkan keyakinan bahwa kalau seseorang itu telah mempelajari ilmu tasawuf dan ilmunya itu sudah mencapai level tertinggi, maka gugur kewajibannya, katanya Pak Ustadz. Karena ruhnya di alam ruh itu tetap sholat, tetap ibadah, katanya begitu. Baik, demikian ya. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ya. tapi Nanti mohon diingatkan. Ini Taib, relevan Ustaz, tapi semuanya berkaitan dengan tasawuf ya. Iya. Baik. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya yang ditanyakan tentang tasawuf ini adalah istilah tasawuf di zaman kita. Zaman akhir ya. Sehingga tasawuf yang ditanyakan adalah tasawuf yang sudah mengalami penyimpangan. Jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan tadi bahwa orang itu tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah kecuali setelah mempelajari tasawuf. Apa yang dimaksud dengan tasawuf di sini? Apakah tasawuf itu sudah ada di zaman Nabi?
Jawabannya jelas tidak ada. Tidak ada nama tasawuf di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah dahulu mengajarkan tentang tasawuf ini? Jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan sesuatu yang dinamakan sebagai tasawuf. Tapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa merasakan lezatnya ibadah? Siapa yang berani mengatakan seperti ini? Tidak ada yang berani mengatakan seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lezat ketika beribadah. Bahkan beliau saking lezatnya dalam beribadah, itu beribadah dengan waktu yang sangat lama dan beliau seakan tidak merasakannya, bahkan menikmatinya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingkari oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau sholat dalam waktu yang sangat lama sampai kakinya melepuh atau kakinya menjadi besar. Ya. Kenapa? Karena berdiri yang sangat lama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah? Itu bentuk syukur beliau kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat menikmati ibadahnya. Dan belum ada tasawuf ketika itu. Tasawuf dengan makna yang diinginkan oleh orang-orang di zaman ini yang sudah mengalami penyimpangan. Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di antara mereka yang mengatakan saya sufi atau saya menganut ajaran tasawuf. Tidak ada. Tidak ada istilah tasawuf di zaman itu. Sebagaimana istilah tersebut diinginkan oleh orang-orang di zaman kita. Dan para sahabat dahulu, tidak mungkin kita katakan mereka tidak merasakan lezatnya ibadah-ibadah mereka. Tapi ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang berkaitan dengan jika tasawuf sudah ada di level tertentu tidak perlu ibadah, Ustaz. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua, ya dia langsung menyimpulkan ini, Ustaz, berkaitan dengan nomor tadi, Ustaz. Sebenarnya cuma dua pertanyaan saja, Ustaz. Iya, ada pertanyaan yang kedua tadi saya lupa ya. Ada pertanyaan yang ketiga yang mesti kita ingat ya. Kalau sampai level tertentu, maka seseorang, ya tadi saya ingat. Yang kedua tentang Ka'bah tadi, Ustaz ya. Iya, Ka'bah yang terakhir berarti yang ketiga. Bahwa ketika seseorang sudah mencapai derajat tertentu, dia tidak wajib lagi ibadah. Subhanallah. Apakah dia itu lebih tinggi derajatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas jawabannya tidak lebih tinggi dari Nabi. Dia pun akan mengakui hal tersebut. Karena tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang paling mulia. Bahkan banyak ulama yang mengatakan beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Begitu pula beberapa imam yang lain. Jelas dia bukan orang yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dari dia. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah mengatakan wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai ajalmu mendatangimu. Sampai ajalmu mendatangimu, sampai mati jemaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk beribadah sampai ajal menjemput beliau. Padahal beliau
jelas di atasnya orang tersebut. Jauh di atasnya orang itu. Ini menunjukkan bahwa keyakinan itu adalah keyakinan yang batil. Ini talbis iblis. Baik. Yang terakhir katanya kiblat itu di hati manusia. Bahkan tadi dikatakan bahwa Allah, zatnya Allah di hati manusia. Kiblat di hati manusia. Jadi Allah sama kiblatnya di hati manusia. Semuanya di hati manusia. Ini jelas ya, keyakinan yang batil jemaah. Keyakinan yang batil. Bagaimana Allah di hati manusia? Jadi hati manusia lebih besar daripada Allah. Jadi Allah itu bagian dari hati manusia, bagian dari manusia. Seakan-akan Allah lebih hina dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha penyayang itu berada di atas arsy-Nya, bukan di hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyatu dengan makhluknya. Allah terpisah dengan makhluknya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu. Kemudian tadi kiblatnya manusia itu ada di hatinya. Ya tidak benar jemaah. Kita kalau sholat berkiblat ya ke Ka'bah. Ya. Tidak benar keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Bagaimana kita menasihati orang yang punya keyakinan seperti ini? Tanya saja kepada mereka. Kata para ulama, in kunta mudda'iyan faddalil. Apabila engkau datang dengan pernyataan, maka datangkan dalil. Kamu datang dengan maklumat, datangkan dalil yang benar. Coba tanya kepada mereka, apa ada dalilnya dalam Al-Quran yang seperti itu? Bahwa Ka'bah itu ada di hati manusia, kiblat manusia itu ada di hatinya. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Mana dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Kalau dia menyebutkan hadis, apakah hadisnya sahih? Kalau tidak ada, maka jangan jadikan itu sebagai keyakinan. Ya, keyakinan yang tidak berdasar itu harus kita hilangkan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kita akan sapa penanya berikutnya dari Bapak hamba Allah sudah tersambung di jalur telepon. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak dari Sumatera Barat ya. Iya Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua itu penghasilannya haram Ustaz, haram itu secara perolehnya Ustaz. Kalau si anak dalam keadaan terpaksa, jika si anak ini masih di bawah SMA Ustaz, misal SMP atau masih SMA, sehingga tidak dapat bekerja, maka si anak bisa memanfaatkan atau orang tua, tapi sekitarnya saja Ustaz. Jadi yang dimaksud dengan sekitar ini, apakah itu hanya untuk menganjal laparnya saja Ustaz, atau tidak boleh makan kenyang, atau tidak boleh juga nutrisinya itu Ustaz, seperti susu, apakah itu dibolehkan Ustaz, atau hanya kebutuhan untuk menganjal perut saja Ustaz? Jadi yang ditanyakan batasan seorang anak memanfaatkan harta pemberian dari orang tua yang sumbernya haram seperti itu ya. Ya. Baik, Ustaz. ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ini juga banyak dialami oleh masyarakat ya. Karena orang tuanya tidak memperhatikan sumber rizkinya. Dan ini termasuk di antara fitnah akhir zaman. Banyak orang yang sudah terfitnah dengan dunia, akhirnya tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram? Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang seperti itu, sebenarnya kita boleh menerima pemberian orang tua kita. Kenapa demikian? Karena
itu haramnya dari sisi mendapatkannya. Dari sisi mendapatkannya. Ini kita kecualikan ya, kalau misalnya dia mencuri beda. Kita tahu orang tua mencuri, maka kita harus tolak karena itu bukan hak dia, masih ada pemiliknya. Beda kalau misalnya ya orang tua melakukan praktek riba, orang tua misalnya menjual sesuatu yang diharamkan, orang tua misalnya melakukan kemaksiatan kemudian digaji, maka ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sampai ke tangan orang tua karena hal-hal tersebut diharamkan. Tapi ketika diberikan kepada orang lain dengan jalan yang dihalalkan, maka di tangan orang lain menjadi halal. Hal ini berdasarkan kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama, tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulidz dzat. Perubahan sebab kepemilikan itu sama dengan perubahan zat sesuatu itu. Jadi seakan-akan misalnya uang yang ada di tangan orang tua yang dia dapatkan dari jalan yang haram, ketika di tangan anak seakan-akan uang itu berubah zatnya menjadi halal. Seakan-akan seperti itu. Jadi sebenarnya anak ketika mendapatkan nafkah dari orang tua, nafkah, maka ini jalan yang dihalalkan. Maka di tangan anak, harta yang tadinya haram di tangan orang tua menjadi halal. Seakan-akan harta tersebut berubah zatnya. Jadi hukumnya apa Ustaz menggunakannya? Boleh. Hanya saja jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini harta yang tidak baik. Sehingga kalau kita bisa menghindarinya, hindari. Ini anjuran ya, bukan keharusan. Kalau kita bisa menghindari semuanya, hindari semuanya. Kalau kita tidak bisa menghindari semuanya, maka hindari yang kita bisa hindari. Jadi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, dari awal itu boleh. Kita boleh menggunakannya. Misalnya kita dikasih 10.000, kita gunakan semuanya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalnya kita bisa ya untuk tidak menggunakannya sama sekali, lakukan. Karena kita tahu itu dari sesuatu yang haram. Walaupun di tangan kita halal, tapi ini kita tahu asalnya tidak baik. Kalau misalnya 10.000 kita bisa tinggalkan semuanya, tinggalkan semuanya. Kalau misalnya orang tuanya tersinggung, kalau kita misalnya kembalikan uang tersebut, ya sudah, kasihkan ke orang lain. Tidak kita konsumsi. Tapi kalau misalnya kita hanya bisa ya menghindari 5.000 dari 10.000 itu, ya sudah, hindari 5.000, yang 5.000 kita gunakan. Kalau kita bisa menghindari yang 7.000, sudah, ambil yang 3.000, yang 7.000 kita ya hindari. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang penting asalnya boleh kita gunakan semuanya. Tapi kalau kita bisa menghindari, maka hindari semampu kita. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya dari hamba Allah di Sumatera Barat tadi. Kita akan bergeser ke Pacitan. Taib, qadarullah terputus ya untuk Ibu Rosmini tadi. Silakan pemirsa dan juga penyimak bagi Anda yang ingin bergabung bertanya malam hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di jalur website kami Ustadz. Yang ketiga dari saudari Siti Nur Hasanah di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang. Ustadz, apakah bagi hasil atau bunga tabungan di bank syariah ini boleh diambil dan kita manfaatkan? Iya jamaah sekalian rahimanallah rahimakumullah.
masih banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini. Maksudnya pertanyaan di lapangan ya. Apakah benar-benar itu bagi hasil? Ataukah sebenarnya bunga yang disebut dengan istilah bagi hasil agar dianggap sebagai sesuatu yang halal? Ana melihat jemaah sekalian rahimakumullah, lebih baik kita hindari sesuatu yang masih banyak pertanyaan di dalamnya seperti ini. Kita ragu karena ada yang tidak membolehkannya, ada yang membolehkannya. Dan alasan orang yang tidak membolehkannya juga kuat. Maka ini termasuk sesuatu yang mutasyabihat. Ya. Innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara dua perkara yang jelas ini, jelas halalnya, jelas haramnya, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang samar-samar dan yang banyak manusia tidak mengetahui hukumnya. Ya. Di hal-hal yang seperti ini, kita dianjurkan untuk berhati-hati. Kita dianjurkan untuk menjauhinya. Maka begitu pula masalah yang ditanyakan. Kalau kita bisa tidak menjadikan tabungan kita untuk hal-hal yang seperti itu, sudah. Jadikan tabungan biasa saja yang tidak ada bunganya. Kita hindari hal-hal yang syubhat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rizki kita dengan sempurna. Kalau kita tidak mengambilnya dari jalan yang samar-samar ini, Allah bisa mengganti jalannya dengan ganti yang jelas halalnya. Baik. Itu yang bisa ana sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kemudian kalau ada buka rekening tapi akadnya seperti hanya titip atau wadiah seperti itu, Ustaz. Itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Kan kadang setiap bulan juga ada seperti kayak pemotongan untuk mungkin jasa A dan B. Ya. Kalau wadiah dan tidak ada bunganya, maka boleh. Tidak masalah, Ustaz ya. Kalau ada pemotongan-pemotongan, ya tidak ada masalah. Memang bank berhak untuk memotong untuk administrasi misalnya, karena mereka mengamankan uang kita, karena mereka memberikan pelayanan-pelayanan kepada kita, dan mereka membutuhkan administrasi untuk bukan administrasi ya, operasional untuk itu. Betul. Maka mereka berhak. Ya, mereka berhak untuk mengambilnya dari kita selama kita menyetujui hal tersebut. Ya, adapun bunga, ya jelas ya itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin ada tips atau mungkin saran bagi mungkin orang tua yang mungkin tidak memiliki mobile banking atau tidak update, Ustaz, dalam artian ketika dia menyimpan sejumlah nominal uang yang mungkin cukup besar dan dia tidak tahu cara menghitungnya, apakah ini sudah tercampur dengan yang diistilahkan bunga tadi. Ini bagaimana baiknya, Ustaz? Tapi kita lihat ya banknya dulu. Kita lihat banknya, kalau memang banknya itu bank konven, ya biasanya ada bunganya. Dan bunga-bunga itu bisa dihitung. Bisa kita tanyakan kepada petugas, mohon dihitungkan bunga yang dikasihkan kepada saya apa. Itu bisa dihitung, mereka punya catatannya. Sehingga dengan cara seperti itu lebih mudah. Kalau bank-banknya bank syariah dan tidak ada bunganya, maka lebih simpel ya. Lebih mudah karena memang tidak ada bunganya. Kalau tadi yang bagi hasil tadi, yang tadi saya sarankan untuk tidak masuk ke sana, itu juga bisa kita tanyakan kepada petugasnya. Berapa bunga yang dinamakan bagi hasil yang diberikan kepada kita. Itu juga kalau kita ingin hati-hati bisa kita sisihkan sebagai dana syubhat. Kita salurkan ke lembaga-lembaga yang menerima dana syubhat untuk disalurkan ke tempat-tempat yang boleh digunakan di dalamnya dana syubhat tersebut. Dan itu bukan sedekah, Ustaz ya? Bukan sedekah. Karena memang
sebenarnya bukan hak kita. Iya. Baik, Ustaz. Wallahu Masya Allah. Semoga bermanfaat ya bagi penanya tadi. Kemudian ini kita akan sapa kembali Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, apakah dibenarkan jika umroh hanya boleh 1 kali saja untuk 1 kali safar? Tidak diperbolehkan berkali-kali dengan alasan mumpung sedang di sana, sedangkan jarak antara Saudi dan Indonesia kan sangat jauh, Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa dalam 1 kali safar umroh hanya boleh sekali. Ini ada pendapat ini. Tapi kalau kita lihat pendapat mayoritas ulama membolehkan umroh lebih dari sekali. Dan dalil mereka juga cukup kuat. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika itu ingin umrah setelah haji qiran. Beliau haji qiran akhirnya. Dan di qiran itu ada pahala haji, ada pahala umrah. Digabung jadi satu. Tapi ketika itu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak puas dengan haji qirannya. Beliau ingin mendapatkan umrah yang terpisah dengan hajinya, sebagaimana hal tersebut didapatkan oleh banyak sahabat yang mengikuti haji wada bersama Nabi SAW. Jadi mereka umrah dulu. Umrah selesai, mereka tahallul. Kemudian setelah itu mereka haji. Tamattu jadinya hajinya. Jadi antara umrah dan hajinya terpisah. Sedangkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak demikian karena keadaan beliau ketika itu haid. Dan waktunya tidak cukup untuk melakukan ibadah haji secara tamattu. Akhirnya beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk umrah secara terpisah dengan haji qiran. Umrahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini bisa dikatakan ini umrah kedua. Karena umrah pertamanya bersama haji qirannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan hal tersebut. Kalau ini dilarang, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengizinkannya dan akan mengatakan, engkau kan sudah punya umrah, ini satu safar. Kenapa engkau sekarang ingin melakukannya lagi? Ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan, beliau izinkan. Walaupun menurut sebagian ulama, beliau memberikan izin ini setelah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkali-kali meminta hal tersebut. Dan saudara beliau, Abdurrahman ibn Abi Bakar, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau, ternyata tidak umrah ketika itu. Maka di sini jemaah sekalian rahimanallah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa umrah lebih dari sekali dalam satu kali safar itu dibolehkan. Tapi ini bukan sesuatu yang dianjurkan. Karena Nabi SAW tidak menganjurkannya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu juga tidak melakukannya. Yang melakukannya ibunda Aisyah ini. Dan itu pun karena keadaan beliau yang seperti itu. Maka ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa orang yang keadaannya seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha boleh melakukan ini. Dan juga kita bisa mengatakan orang yang keadaannya lebih membutuhkan untuk umrah lebih dari sekali dalam satu kali perjalanan, lebih butuh dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka juga dibolehkan. Ini kias aulawi. Dan itu banyak ya disampaikan oleh para ulama. Ana lebih menguatkan pendapat ini. Kalau keadaan dia seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha atau lebih dari itu, maka dibolehkan. Seperti orang-orang yang jauh ya, dan dia tidak punya kemampuan untuk berkali-kali umrah. Dia untuk satu kali umrah saja
harus mengumpulkan dana itu selama 20 tahun, selama 25 tahun, 20, 30 tahun baru bisa umrah sekali. Orang yang seperti ini apabila misalnya ingin mengumrahkan orang tuanya yang belum pernah umrah, dia ingin mengumrahkan ibunya yang belum pernah umrah, belum pernah haji sama sekali, dia ingin mengumrahkan misalnya kakeknya yang belum pernah umrah, maka Anda melihat yang seperti ini lebih membutuhkan, ya, kebutuhannya lebih besar daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk umrah kembali. Maka wallahu taala alam, yang seperti ini insyaallah ada kelonggaran. Wallahu taala alam. Tapi Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan live interaktif di kesempatan malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakum khairan. Ya, pemirsa, kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak program live interaktif konsultasi Islam malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama dimanapun dan juga kapanpun. Kemudian Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Dan satu informasi baru untuk Anda bisa ikuti program live interaktif baru, yakni Menjaga Iman bersama dengan Dr. Iqbal Gunawan MA. Hafizahullah, insya Allah setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung juga nantinya secara langsung dan juga bertanya kepada beliau di jalur line telepon Studio Jakarta ya, 021 21 23 2333. Dan juga kami undang Anda bisa bergabung di program live interaktif lainnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di dewanfatwa.com dan juga fatwatv.id. Dan jangan lupa bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita juga undang Anda untuk bisa menjadi bagian dari dakwah Fatwa TV dengan bersama-sama berta'awun untuk menyukseskan dakwah Allah dengan mengirimkan sejumlah atau sebagian dari rezeki Anda kepada kami melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Atas donasi yang diberikan kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tapi sambil menantikan program-program berikutnya, pemirsa kita harus pamit. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan juga kekurangan. Sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?